Halo guys, welcome back to my channel Iqbal Paris. Today, hari ini saya ingin menyajikan konten baru yaitu breaking news YouTube. Yap, sesuai dengan judul yang saya sudah kutip dan merangkum dari media-media ternama. Langsung aja kita cekidot beritanya. Pesta gay di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dikutip dari Hipwi bertajuk The Wild One, pesta gay ini dihadiri 141 pria dan 4 diantaranya warga asing. Minggu malam, tanggal 21 bulan 5, tampaknya menjadi malam yang buruk bagi pelaku-pelaku pesta gay yang tertangkap basah oleh Kepolisian Resor Jakarta Utara. Sebuah ruko Kokan Permata Blok B 1516 Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Saat pihak kepolisian datang sekitar pukul 19.30, pesta masih berlangsung dan hampir semua pelaku masih dalam keadaan tanpa busana sehelai pun. Usia pelaku juga beragam, mulai dari yang muda hingga tua. Polisi menduga bahwa para gay yang ditangkap merupakan jaringan internasional. Pasalnya, selain warga negara Indonesia, polisi juga mengamankan 4 warga negara asing yang berasal dari Hong Kong, Singapura, dan Malaysia. Sementara ini, polisi sudah menetapkan 10 orang sebagai tersangka. Mereka adalah pemilik ruko, 2 penari striptease, resepsionis yang menyiapkan honor para penari, kasir yang menerima pembayaran dari pengunjung, security yang menyerahkan honor untuk para penari, instruktur senam, fashion designer, dan 2 pengunjung. Beberapa barang bukti yang saat ini sudah diamankan pihak kepolisian berupa beberapa kondom, rekaman CCTV, fotokopi surat izin usaha, sejumlah uang yang digunakan untuk tip para penari striptease, iklan promosi acara pesta gay The Wild One, kasur, dan ponsel berisi pesan berantai undangan pesta tersebut. Para pelaku nantinya dapat dijerat beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang pornografi dengan hukuman beragam mulai dari paling singkat 6 bulan hingga 10 tahun penjara serta denda antara 250 juta hingga 5 miliar. Dan berita yang dikutip dari Jakarta, CNN Indonesia. Pelaksana tugas PLT Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menyebut pesta homoseksual di kawasan Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara telah mencemarkan nama baik ibu kota. Ia menyamakan kasus tersebut dengan kasus korupsi yang memalukan. Sama saja halnya dengan korupsi, kejadian ini saya pikir juga telah mencemari nama baik wilayah kita, sebuah pengkhianatan, kata Jarod di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 22 bulan 5. Jarod menegaskan bahwa ia akan segera mencabut izin usaha PT Atlantis Jaya selaku pemilik ruko Kokan Permata lokasi pesta gay itu digelar. Dan berita yang dikutip dari Republik.co.id Jakarta, Polisi Polres Metro Jakarta Utara bersama Polsek Kelapa Gading melakukan penggerebekan di Atlantis Jaya Ruko Kokan Permata Blok 1516 di Kelapa Gading pada Ahad tanggal 21 bulan 5 karena dugaan praktik pesta seks gay. Pada penggerebekan itu mengamankan barang bukti kostum superhero dan rantai besi. Dalam rilis media yang dilakukan Polres Metro Jakarta Utara, Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Dwiyono menunjukkan beberapa bukti. Ini betul ada rantai digunakan para penari striptease, kata Dwiyono di Polres Metro Jakarta Utara, Senin. Selain itu ditemukan pula kostum superhero yang ditunjukkan polisi. Pengamatan Republika.co.id, kostum superhero bercorak hijau, merah, dan hitam itu mirip seperti kostum superhero DC Comics, yaitu Robin yang merupakan rekan Batman, lengkap dengan topengnya. Namun logo R pada kostum hero ini diganti dengan huruf A seperti nama gym ini, Atlantis Gym. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Nasriadi menjelaskan penggunaan kostum itu. Menurut Nasriadi, kostum dan rantai itu merupakan alat variasi yang dipakai oleh penari telanjang pria itu. Jadi pakai baju dulu terus nanti dilepas, kata Nasriadi di Polres Metro Jakarta Utara, Senin. Dan
berita yang dikutip dari tribunnews.com. Di antara gay itu ternyata ada satu orang yang berstatus mahasiswa di sebuah perguruan tinggi swasta di kawasan Ciledug, Tangerang. Mahasiswa itu tampil sebagai penari telanjang atau striptease di lokasi yang biasanya digunakan sebagai tempat oleh kebugaran atau fitness tersebut. Mahasiswa tersebut berusia sekitar 20 tahun atau kelahiran tahun 97. Kompas.com juga menyebutkan dari 141 orang itu, 10 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebanyak 10 orang itu berinisial CD, N, D, dan RS yang merupakan pengelola tempat tersebut. SA, BY, R, dan TT penari striptease, dan A, S merupakan tamu yang tertangkap menari bersama para penari striptease. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap 131 pengunjung lainnya. Salah satu penari yang berinisial D, umurnya 29, mengatakan telah 5 kali tampil sebagai penari striptease di pesta itu. Untuk sekali tampil, D mengaku dibayar 1,4 juta. D termasuk penari yang dibilang cukup senior untuk mengisi pesta itu karena sudah mengisi pertunjukan lebih dari 2 kali. Wow, dari perawakan tubuh D cukup gempal, dekat kulit sawo matang dan tinggi sekitar 168 cm. Ia mengaku belum memiliki keluarga. Saya sudah 5 kali tampil, dibayar 1,4 juta, ujar D singkat saat diwawancari wartawan di Mapolres Jakarta Utara Senin. Dan bahkan Brilliant.net juga menyajikan berita tentang 7 fakta seputar pesta seks gay di Kelapa Gading yang sebulan 3 kali. Wow. Sejumlah saksi dan tersangka telah dilakukan pemeriksaan. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyidikan lebih lanjut terkait kasus ini, dan berikut fakta-fakta mengejutkan seputar kasus ini dari berbagai sumber. Yang pertama adalah polisi menangkap 141 orang diduga gay. Tim gabungan Polres Jakarta Utara dan Polsek Kelapa Gading menggerebek sebuah ruko yang dipakai untuk pesta gay di kawasan Kelapa Gading pada Minggu, tanggal 21 bulan 5 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Mereka menangkap 141 orang yang sebagian besar telanjang dan diduga melakukan hubungan seks sejenis. Polisi juga menyita kondom, izin operasi game, uang tip striptease, tempat tidur, rekaman CCTV, dan selebaran iklan event dan HP yang broadcast acara bertajuk The Wild One tersebut. Yang kedua adalah Atlantis Gym dan Sauna merupakan tempat nge-gym yang cukup terkenal. Atlantis Gym terletak di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bangunan seperti bangunan rumah biasa, tapi tak dilengkapi dengan informasi yang jelas mengenai fungsi bangunan tersebut. Atlantis mempromosikan dirinya sebagai pria tersebut. Biaya masuknya 185.000 per orang. Fakta yang kelima, pesta homoseksual di lantai ketiga. Para homoseksual tersebut berendam dan melakukan perbuatan homoseksual, kata Nasriadi. Lanjut ke fakta yang terakhir, yaitu dijerat dengan undang-undang pornografi. Indonesia tidak memiliki hukum yang spesifik soal homoseksualitas, tapi bukan berarti 141 pria yang ditangkap bisa menjauh dari aparat. 10 orang yang diduga bekerja di Atlantis sebagai pemilik, resepsionis, pekerja seks, penari, dan petugas keamanan bisa dijerat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang pornografi. Ancaman pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 250 juta dan paling banyak 3 miliar. Sementara 131 pria lainnya masih diperiksa sebagai saksi. Oke, tadi itu berita yang menggemparkan guys untuk bulan ini. Melihat itu sepertinya banyak yang berpendapat dari kita bahwa kiamat sudah dekat. Pesan saya buat kalian semua, jagalah keluarga kita dari virus LGBT dan awasi anak-anak kita dari siapapun yang berniat jahat. Dan buat kalian yang sudah nonton channel ini, silahkan like, comment, and subscribe pastinya supaya nggak ketinggalan berita breaking news YouTube. Terima kasih.
Sampai jumpa guys di lain kesempatan.